Hangga Oktavandani. Kasus korupsi timah harus sampai ke Presiden. Pangkal Pinang, putusan ringan terhadap terdakwa kasus korupsi tata kelola timah telah menimbulkan polemik di tengah masyarakat Bangka Belitung. Sebagian kecil masyarakat menganggap bahwa vonis terhadap para terdakwa dan langkah hukum yang diambil Kejaksaan Agung, Kejagung justru melumpuhkan perekonomian daerah. Senin, 10 Februari 2025. Namun, mayoritas masyarakat menilai hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku perusakan lingkungan dan penggerogotan kekayaan negara terlalu rendah dan tidak memenuhi rasa keadilan. Kalau Kejagung tidak mengambil langkah strategis dengan menarik perkara ini ke Jakarta dan tetap disidangkan di Bangka, saya berani menjamin semua terdakwa akan bebas. Penarikan perkara ke Jakarta adalah langkah yang sangat strategis, ujar Hangga Oktavandani, SHC, seorang praktisi hukum dari kantor firma hukum Hangga Off, saat menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion, FGD, bertajuk Timahku, Timahmu, Timah Kita, yang digelar MD Kahmi Kota Pangkal Pinang di Wilhelmina Park, alun-alun Taman Sari, Minggu, 9 Februari 2025. Dalam diskusi yang juga menghadirkan narasumber lainnya, seperti Pahlevi Sahrum, Komisi 1 DPRD Babel, Rizal, Kepala CSR PT Timah, dan Retno Budi, Wahana Lingkungan Hidup, Walhi Babel, Hangga menekankan bahwa perlawanan terhadap Kejagung dari berbagai pihak, termasuk serangan buzzer yang membela koruptor, menunjukkan besarnya kepentingan yang bermain di sektor pertambangan timah. Ia mengingatkan bahwa langkah Kejagung harus terus didukung, meskipun vonis yang dijatuhkan kepada para pelaku masih jauh dari harapan. Ia juga menyoroti ketimpangan dalam penegakan hukum selama ini. Sebelum 2024, menurutnya, masyarakat kecil, khususnya para sopir dan penambang rakyat, kerap menjadi korban dan dikorbankan dalam kasus-kasus pertambangan timah. Para bos tambang yang diuntungkan justru lolos dari jerat hukum, sementara rakyat kecil yang sekadar mencari nafkah malah dikriminalisasi. Namun, Hangga juga mengkritik kurangnya dukungan dari instansi lain dalam upaya Kejagung membersihkan sektor timah dari praktik korupsi. Ia mempertanyakan lemahnya pengawasan di pelabuhan, di mana timah ilegal masih bisa lolos tanpa hambatan. Menurutnya, masalah ini harus sampai ke Presiden agar upaya Kejagung mendapatkan dukungan penuh dari semua pihak. Tanpa dukungan dari kementerian terkait dan aparat penegak hukum lainnya, pembenahan sektor timah hanya akan menjadi upaya setengah hati. Diskusi ini menjadi ajang evaluasi bagi masyarakat Bangka Belitung untuk melihat persoalan pertimahan secara lebih luas. Dengan terus mengawal proses hukum, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam mendorong tata kelola timah yang lebih transparan dan bebas dari praktik korupsi. Berikut kutipan pernyataan Hangga Oktavandani di kegiatan narasumber dalam Focus Group Discussion, FGD, bertajuk Timahku, Timahmu, Timah Kita. Jeffrey, reporter KBO Babel, melaporkan. Disampaikan oleh teman-teman sebelumnya, timah ini hanya dikuasai oleh segelintir orang. Kalau nggak salah berapa itu TSK-nya, terdakwanya 20 orang ya. Jadi uang sekian triliun dikuasai dan dikelola oleh beberapa. Kalau kemarin kami membahasakan mereka ini adalah koruptor, mafia tambang, bandit, kontradiktif ya. Jadi begini Pak, kalau Kejagung tidak mengambil langkah strategis untuk menarik semua perkara ini ke Jakarta dan tetap disidangkan di lokusnya di sini, tentu perkara tipikor di Pangkal Pinang, mungkin saya berani menjamin bebas seluruh terdakwa ini. Waduh, bahaya itu. Bahaya. Jadi dipakai bakal rakyat. Jadi gerakan strategis kejaksaan menarik seluruh perkara ke Jakarta itu langkah yang strategis. Semua terkunci, semua bingung untuk bermain. Silakan Bapak lihat beberapa perkara Pak yang di sini yang terkait pertambangan timah, ya kan, terkait lingkungan, terkait termasuk teman-teman Bapak PT Timah ini, siapa itu namanya,
terselamatkan semua di pengadilan. Itu mungkin kejaksaan sudah kelimpungan, gimana caranya. Alhamdulillah ini ditarik ke Jakarta. Ya memang putusannya rendah ya, tetapi jadi gini Pak, semua ini orang-orang berduit. Nah itu silakan ditafsirkan masing-masing lah. Orang-orang ini semuanya orang-orang berduit. Jadi hukumannya di 4 sampai 8 tahun ya tidak memenuhi rasa keadilan lah. Bagaimana dengan teman-teman kita yang bekerja di pemerintahan yang mungkin didakwa sebagai pelaku tindak pidana korupsi, ngambil uang negara yang hitungannya nggak nyampe miliaran, mungkin berapa ratus juta. Ada juga yang bukan karena kesalahan tetapi karena tanggung jawab jabatan. Ya, dia memperkaya orang lain, bukan dia makan uangnya. Sama juga putusannya. Apakah ini adil bagi kita, Pak? Nggak ada rasa keadilan. Ini sangat menyedihkan sekali. Jadi kalau terkait tambang timah dia apa? Udah betul, memang mereka ini bandit-bandit, koruptor, yang rakus, yang serakah, makan harta bubble. Kita hanya melihat saya. Nggak ada kita mendapatkan apa ya istilahnya azas manfaat kesejahteraan bersama, nggak ada Pak. Jadi yang kaya ini 20 orang dengan keluarganya dan beberapa kroninya, hanya itu aja. Betul, bangsat mereka semua. Jadi ini yang kita sayangkan. Nggak terkait hukuman, jadi ya nggak di sini tidak merasakannya. Bapak lihat ya, ini saya berbicara fakta ya. Tadi disinggung oleh saudara Pak Rizal, ya kan? Kok ada kubu-kubu yang ternyata juga ikut membela para bandit-bandit timah ini. Ada juga masyarakat yang artinya terbelah lah, mungkin seperti itu. Coba Bapak cermati ini, tarik ke belakang. Sebelum tahun 2024 siapa korban semua ini? Korban pertimahan ini. Siapa korban dari pertimahan ini? Siapa? Masyarakat kita, Pak. Siapa yang dikorbankan? Supirnya. Bosnya nggak kena. Kalau istilah apa itu ganti kepala ya, apa istilahnya? Masam badan lah, masam badan. Siapa yang kena? Penambangnya, Pak. Orang yang hanya cari makan untuk anak istrinya. Bosnya selalu lewat. Isunya apa? Penegakan hukum berhasil. Ya kan? Di Bangka penegakan hukum berjalan. Jadi hari ini ketika Kejagung turun tangan, yang disikat adalah pimpinan, yang disikat adalah bosnya. Hari ini kita harus tertawa bersama-sama. Alhamdulillah, syukurin kamu. Itu Pak. Alhamdulillah. Karena yang dikorbankan adalah rakyat kita, masyarakat kita. Dan hari ini mereka disikat, syukuri sama-sama Pak. Ini pelajaran Pak, ini pelajaran terbaik, ya kan? Hari ini pelajaran terbaik buat kita semua. Terlalu rakus, terlalu serakah, ya, azabnya ada. Masuk Indonesia nih. Azab masuk Indonesia. Mungkin ini masuk Indonesia. Nah, jadi ya, jadi dari berapa perkara ini saya rasa 5 atau 6 yang sudah disidang ya. Itu semua banding, maksud saya JPU menyatakan banding. Yang nggak dinyatakan banding siapa anak buahnya RPMS ini, Heliana Lim ya. Ya hanya Heliana Lim. Tapi yang lainnya dinyatakan banding. Artinya kejaksaan masih terus berjuang. Dan terakhir seminggu atau 2 minggu yang lalu ada dari rekan-rekan dari Kejagung ya, itu sudah ke Babel terus melaksanakan penyidikan untuk
korporat nih kalau nggak salah. Nah, itu oh kalau level 2 ya. Nah, itu jadi mudah-mudahan ini terus berjalan, jangan kita dirugikan terus-menerus seperti ini. Hanya lihat itu bos, hanya lihat ini bos, kita gini aja. Bapak-bapak lah kayak gini ya. Saya ingin berwacana ya. Hubungan ini ya luar biasa. Kejagung dengan apa yang sempat didatangi lah mungkin ya, didatangi oleh apa, kemudian serangan-serangan dari buzzer-buzzer koruptor dan terus membenarkan mereka, ya banyak hal lah. Dan sampai hari ini alhamdulillah Kejagung tidak mundur, dan ini harus kita support. Saya rasa itu dulu Pak Rizal. Baik.